Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita bahas soal hubungan antara oli hitam dengan panas dengan oksidasi. Jadi soal ini banyak ya yang nggak tahu bahwa yang namanya panas itu bisa menyebabkan oli jadi hitam. Banyak yang nggak tahu. Ya mungkin kalau diuji panggang oli kelihatan, tapi orang tetap entah kenapa nggak bisa nangkep bahwa yang bikin oli hitam itu terutama adalah panas. Orang juga nggak tahu bahwa hitam itu adalah ciri oksidasi. Oksidasi itu sendiri ya sebenarnya terlalu terlalu dirumit-rumitkan ya. Oksidasi itu kan sebenarnya adalah ketika molekul mengalami sesuatu, terus molekul tersebut jadi ketambahan atom atom oksigen. Itu adalah oksidasi. Jadi kalau logam Fe jadi FeO. Kira-kira kayak gitu. FeO itu adalah karat yang sifatnya sudah beda dari besinya sendiri. Karat sifatnya rapuh, gak kuat. Ketika Fe berubah jadi FeO, nah kemampuannya akan berkurang drastis, jadi keropos, jadi patah. Nah, oksidasi merupakan proses di mana molekul itu akan berubah karakternya, berubah sifatnya. Oksidasi yang terjadi pada oli juga sama. Oli mengalami perubahan karakter, mengalami perubahan sifat. Oleh karena itu, ya, karena oli akan berubah sifat ketika mengalami oksidasi. Oksidasi merupakan salah satu tolok ukur massa pakai oli. Jadi kalau oksidasinya misal lebih dari 6%, dianggap oli sudah nggak layak pakai. 6% ya, 6% itu kecil, cuma 6/100. Jadi atom O itu ada banyak molekulnya. Kalau di oli, apa yang bisa terjadi? Oli itu sifatnya atom-atom yang ada pada oli adalah Hc, hidrokarbon. Tentu beda ikatan, beda konstruksi, beda penyusunan atomnya akan membentuk molekul yang berbeda. Kalau yang encer mungkin C4H16 tapiro gitu ya. Kalau yang kental C20H berapa gitu. C4H piro biasanya. Lali lah. C4H ya yang paling encer. Mungkin lali bisa. Kalau makin banyak makin kental olinya, makin makin sulit terurai gitu ya. Nah, kalau teroksidasi apa yang terjadi? Ada bentukan CO2, ada H-nya itu jadi H2O, air. Terus juga ada karbon, C-nya. C-nya itu yang jadi warna hitam, yang jadi kerak, yang jadi lumpur. Karena yang namanya oli itu enggak murni CH saja, ada lain-lain karena faktor alami, karena ya kecampuran macam-macam, ada sulfure, kadang ono ya belerange,
fosfor. Hasil akhirnya ya jadi macam-macam juga. Rumus kimia molekulnya juga banyak, nggak cuma satu. Ketika oli teroksidasi, yang terbentuk banyak macam-macam. Oleh karena itu beda oli ya bisa beda karakter, bisa beda hasil oksidasi. Walau ada kesamaan, misalnya jadi makin encer, jadi bergerak mesinnya, jadi warna hitam, jadi ada lumpur. Itu kesamaan ya. Jadi walau olinya super mahal, harga 1 liternya 500.000, ya tetap kalau telat ganti oli ya muncul lumpur, muncul hitam-hitam. Jadi kalau kita lihat ada oli warna hitam, nah itu kita harus nilai sebagai oksidasi, sebagai degradasi, sebagai penurunan kemampuan oli. Jadi kalau oli sudah banyak hitam-hitamnya, itu wis gak layak pakai. Oleh karena itu kalau ingin awet olinya, awet mesinnya, ya jangan pakai oli sampai olinya itu warna hitam. Kalau lihat dari warna kadang sulit, karena oli bening kalau volumenya banyak kan jadi gelap juga warnanya. Kita menilainya dengan kertas tisu, teteskan. Kalau warnanya berubah, warnanya tetap coklat setelah dibiarkan 3 jam, nah itu olinya sudah termasuk parah oksidasi, jangan dipakai lagi. Biasanya olinya sudah encer juga, karena ya selain dari oksidasi ada terpecah-pecah juga karena panas. Jadi olinya, molekulnya aslinya ikatannya banyak, pirose anggap aja C20 berapa itu, berubah jadi yang encer-encer C8, C6, nggak barangkali kayak gitulah kira-kira. Wes lali, maaf ya. Jadi olinya ya sudah nggak layak pakai. Dan kita juga harus tahu bahwa beda oli, beda kecepatan. Ada yang cepat jadi hitam, ada yang enggak. Jadi ya ini tergantung biasanya dari pabrik olinya, bukan dari mereknya, tapi dari pabriknya. Jadi merek Yamalub misalnya, yang buatan Nusaraya ya cepat hitam, tapi Yamalub yang buatan Bariatra Dingko enggak. Terus apa maneh, susah cari contoh yang merek sama pabrik beda, karena biasanya satu merek itu hanya dari satu pabrikan, jarang-jarang satu merek beda pabrikan. Mau ngasih contoh Honda, sayangnya Honda itu pabrikannya Shell, Repsol, Idemitsu itu sama-sama punya bakat cepat jadi hitam ya. Base oil yang terutama tahan terhadap oksidasi itu ya dari buatannya pabrik Bariatra Dingko dan ALP Petro. Yang ALP Petro itu sayangnya dari aditif ya yang kurang, biasanya terlalu minim. Yang Bariatra Dingko sayangnya juga produknya wis koyo gak keluar mana yang Wincar. Jadi kayaknya besok-besok nyari produknya Bariatra Dingko, nyarinya di Yamalub XP ya. Jadi kalau lihat warna oli ya hitam, itu karena panas menyebabkan oksidasi. Karena oksidasi itu salah satu faktor yang mempengaruhi ya panas makin tinggi makin teroksidasi. Pernah ada yang ya ngomong, oh
ini oli hitam itu bukan karena oksidasi. Terus dicontohkan, ini contohnya, saya ini sepengalaman bengkel beneran ini. Ketika ring pistonnya aus, oblak, ngancing, maka yang namanya pembakaran di ruang bakar itu jadi bocor ke oli. Jadi yang pistonnya bermasalah seringkali olinya itu cepat jadi hitam. Nah, ini tanda bahwa oli hitam itu bukan karena oksidasi, bukan karena panas, tapi karena sisa pembakaran. Ya mungkin dia ngomong praktek, tapi rupanya dia lupa bahwa sisa ruang bakar itu punya satu ciri. Apa itu? Panas. Nah, justru ya omongan dia itu membuktikan bahwa yang namanya oli itu bakal cepat hitam kalau kena panas. Ruang bakar bocor ke ruang oli, ya panas banget kan. Ya itu ya yang menyebabkan kerusakan oli, panas. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.